Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita belajar bahasa Banjar. Hari ini tentang sinonim bahasa Banjar. Ada beberapa ciri khas bahasa yang dimiliki oleh seluruh bahasa yang ada di dunia. Artinya apa? Seluruh bahasa di dunia, bahasa apapun itu pasti memiliki ciri yang sama yang disebut dengan ciri universal. Selain itu, bahasa juga memiliki ciri yang disebut dengan unik, artinya bahasa itu berbeda dengan bahasa yang lain. Saya berikan contoh bahwa semua bahasa di dunia itu memiliki ciri yang universal, yaitu bahwa seluruh bahasa di dunia itu memiliki vokal dan konsonan. Jadi tidak ada yang tidak memiliki vokal dan konsonan. Nah, walaupun sama memiliki vokal dan konsonan, ada perbedaan bagaimana bentuk dan wujud vokal dan konsonan itu. Saya berikan contoh untuk perbandingan. Misalnya, bahasa Indonesia, vokal itu memiliki huruf 5, tetapi bunyinya 6. Hurufnya A, I, U, O, E, 5. Sedangkan bunyinya 6, A, I, U, O, E, E. Nah, kemudian kalau bahasa Banjar Kuala, itu juga hurufnya 5 dan bunyinya juga 6. Sedangkan bahasa Banjar Hulu, bunyinya itu adalah 3, yaitu A, I, U. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris, huruf vokalnya hanya 5, tetapi bunyinya itu adalah 22 bunyi berdasarkan seperti yang tertera dalam kamus Oxford. Nah, sedangkan bahasa Arab itu terdiri dari vokal 6, yaitu huruf vokal dhammah, fathah dan kasrah, yaitu U, A, dan I, ditambah lagi dengan 3 tanda baca harkat, yaitu waw, alif, dan ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bahasa Banjar. Bahasa Banjar itu unik dan istimewa. Kenapa? Karena bahasa Banjar itu memiliki kelebihan, yaitu banyaknya memiliki sinonim untuk beberapa kosakata. Saya berikan contoh pada kata tagugur. Nah, itu sinonimnya banyak. Apa yang dimaksud dengan sinonim? Sinonim itu adalah persamaan makna. Jadi maknanya yang sama ya, bukan persamaan kata. Kalau persamaan kata, katanya tidak sama. Saya berikan contoh. Untuk kata tagugur tadi, ada beberapa persamaan yang muncul dari kata itu, yaitu tabarusuk, tacalubuk, tacabur, tadangsar, tagugur, tagaling, tagulinding, tajuramba, tajurahap, tajarungkup, takipai, tajungkang, takirap, takudadar, tasumbalit, tasaruduk, tasarungkup, tatilantang, tatulanting, tating harap, tarabah, dan sebagainya. Nah, itu maknanya sama jatuh, tapi ada makna kiasnya, karena di dalam ilmu semantik setiap makna yang berbeda pasti ada bedanya walaupun sedikit. Kita bicarakan yang tadi ya. Tabarusuk itu jatuhnya ke bawah, tetapi biasanya kaki itu masuk ke dalam lubang, misalnya ke dalam kayu yang japuk. Kemudian tecalubuk itu juga jatuh ke dalam lubang, tetapi misalnya tanah. Kemudian kalau tecabur itu jatuhnya ke air atau ke banyu. Nah, kalau tadangsar itu juga jatuh, tapi karena jalannya licin atau kepleset. Nah, kalau tagaling itu jatuh tapi dengan posisi menyamping. Kemudian kalau tagulinding jatuh, tapi sebelum jatuh dia berputar dulu. Nah, kemudian kalau tajuramba itu jatuhnya ke depan, sama dengan tajurahap dan tajurungkop. Kalau takipai itu juga jatuh, tapi biasanya terlempar karena angin. Nah, jadi misalnya kertas jatuh itu karena ditiup angin, itu namanya takipai. Awak kurus banar, nah itu ketika naik kendaraan kena angin bisa juga jatuh, itu namanya takipai. Nah, kemudian takirap, nah takirap itu juga jatuh akibat angin. Kemudian tasumbalit itu jatuh dengan terlebih dahulu melakukan salto, atau ya jaka kita itu berputar sebelumnya. Kalau tasaruduk itu juga jatuh atau gugur tapi tak masuk ke dalam sesuatu, misalnya tasaruduk ke bawah meja. Kemudian tasarungkup sama dengan tasaruduk. Kalau tatilantang jatuhnya itu ke posisi belakang. Kalau tating harap jatuhnya dengan posisi tengkurap. Kalau tarabah jatuhnya menyamping. Nah, kalau tatilantang itu jatuhnya wajah ke arah atas. Nah, itu yang dimaksud dengan sinonim. Artinya maknanya itu sama atau hampir sama, mirip, walaupun ada perbedaan. Nah, jadi kalau bahasa Banjar itu memang kaya dengan sinonim.
Tapi tidak semua kosakata itu memiliki sonenem, hanya sebagian saja.